Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pratama dengan NIM 86207181501183 dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Di sini saya mendapatkan tugas penelitian tindakan kelas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal penelitian tindakan kelas. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Konsekuensinya, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Menurut Elizabeth B. Harlock, perkembangan anak dapat ditinjau dari aspek masa-masa atau umur tertentu. Adapun aspek-aspek perkembangan tersebut adalah perkembangan psikomotorik, sosial, emosional, moral, keagamaan, dan perkembangan kognitif. Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang saat usia dini yaitu kemampuan motorik. Pada anak-anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya. Sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya sehingga menghambat keterampilan motorik anak, yaitu faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan, latar belakang budaya, serta pertumbuhan fisiknya. Pada kemampuan motorik halus ini, anak usia dini dapat melakukan pengkoordinasian gerak tubuh yang melibatkan mata dan tangan untuk dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gerakan tangan. Kemampuan motorik halus ini seperti menggenggam, memegang, merobek, menggunting, melipat, mewarnai, menggambar, menulis, menumpuk mainan, dan lainnya. Menurut Susanto 2011.164, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja karena tidak memerlukan tenaga. Namun begitu, gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Perkembangan motorik anak memiliki pola perkembangan yang sama. Hukum Kephalocaudal menyatakan bahwa perkembangan dimulai dari kepala kemudian menyebar ke seluruh tubuh sampai kaki. Sementara itu, hukum Proximodistal menyatakan bahwa perkembangan bergerak dari pusat sumbu ke ujungnya, atau dari sebagian yang dekat sumbu pusat tubuh ke bagian yang lebih jauh, sehingga perkembangan fisik motorik anak dapat diramalkan apakah normal ataukah mengalami hambatan. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi ada perbedaan laju perkembangan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada dua individu yang sama persis, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan motoriknya. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan kolase pada anak kelompok B di PAUD Permata Bunda tahun ajaran 2019-2020. Tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus melalui kegiatan kolase pada anak kelompok B. Penelitian ini dilakukan karena kegiatan ini memiliki manfaat bagi siswa, yakni untuk meningkatkan perkembangan motorik halus. Guru dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini untuk digunakan dalam rangka pengembangan motorik halus anak pada masa mendatang. Orang tua siswa.
Orang tua dapat mengambil pelajaran yang berharga dalam rangka mengembangkan motorik halus anak pada saat anak berada di dalam lingkungan keluarga. Sekolah dapat memiliki data hasil penelitian yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk penelitian-penelitian sejenis pada waktu yang akan datang. Deskripsi teori, pengertian motorik halus. Menurut Elizabeth B. Harlock, perkembangan motorik halus meliputi perkembangan otot halus dan fungsinya. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik, seperti menulis, melipat, merangkai, mengancingkan baju, menggunting, dan sebagainya. Perkembangan motorik merupakan proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuhnya. Untuk itu, anak dapat belajar dari orang tua atau guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan untuk dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Tahapan belajar motorik. Harlock 1997 nomor 158 mengemukakan bahwa cara umum mempelajari keterampilan motorik adalah sebagai berikut. Belajar coba dan ralat, trial and error. Meniru pelatihan. Prinsip perkembangan motorik. Di bawah ini adalah beberapa prinsip pokok yang mengatur perkembangan motorik. Continuity, bersifat kontinu. Uniform sequence, memiliki tahapan yang sama. Maturity, kematangan. Umum ke khusus, dimulai dari gerak refleks bawaan ke arah gerak yang terkoordinasi. Perkembangan motorik berlangsung dari kasar, besar, dan global menuju halus atau kecil, dan spesifik tetapi terkoordinasi. Perkembangan motorik dimulai dari kefalo atau kepala, ke caudal atau ekor, dari kepala ke kaki. Perkembangan motorik dimulai dari proksimal atau bagian tengah tubuh ke distal atau kaki dan tangan, yang dikenal sebagai perkembangan proksimal distal. Tingkat pencapaian perkembangan motorik halus anak usia dini. Perkembangan kemampuan motorik halus anak pada usia 5-6 tahun, diantaranya anak dapat menggunakan krayon, menggunakan benda atau alat, mampu meniru bentuk atau meniru gerakan orang lain. Pada usia 4-6 tahun, anak mampu menggunakan pensil, menggambar, memotong dengan menggunting, menulis huruf cetak. Anak dapat menyisir rambut, mengikat tali sepatu, membuat berbagai bentuk dari tanah liat, plastisis atau play-doh. Belajar menggunting dengan berbagai media sesuai dengan pola atau gelombang zigzag, lingkaran, segi 4, segi 3. Menjahit sederhana dengan menggunakan tali sepatu, benang wol, rapia, dan sebagainya. Kemampuan motorik halus usia 5-6 tahun. Mengkoordinasikan jari-jari tangan dengan mata dalam melakukan gerakannya yang lebih rumit dengan baik. Memasang dan melepas kancing baju. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni, menggambar, melukis, menari, dan lain-lain. Membuat suatu bentuk dengan lilin atau tanah liat. Tingkat pencapaian perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri, miring kanan, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk. 3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. 4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. 6. Mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus menjemput, mengelus, mencolek, mengepal, melintir, memilin, dan meremas. Fungsi motorik halus. Motorik halus berfungsi untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gerakan tangan, diantaranya melipat, menggunting, menempel,
menumpuk, menulis, menggambar, menggenggam, dan lain-lain. Menurut Harlock 1996, perkembangan motorik halus sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Beberapa pengaruh perkembangan motorik halus yang dipaparkan oleh Harlock terhadap perkembangan individu memiliki fungsi sebagai berikut. Melalui keterampilan motorik halus. Melalui perkembangan motorik halus, melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan konsep atau kepribadian anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak: perkembangan sistem saraf, kondisi fisik, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologi, usia, jenis kelamin, bakat, dan potensi. Stimulus motorik halus pada anak usia dini. Stimulus yang dapat dilakukan para orang tua atau pendidik dalam mengembangkan kecerdasan motorik halus anak. Di antaranya, memberikan kesempatan belajar anak untuk mempelajari kemampuan motoriknya, memberikan kesempatan mencoba seluas-luasnya agar ia bisa menguasai kemampuan motorik halusnya, memberikan contoh yang baik, memberikan bimbingan karena meniru tanpa bimbingan tak akan mendapatkan hasil optimal, menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat yang bisa memantau perkembangan motorik anak secara praktis. Jenis dan pendekatan penelitian. Menurut Ari Kunto 2006, seorang ahli dalam bidang ini menjelaskan PTK secara lebih sistematis. Satu penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan atau metodologi tertentu untuk menemukan data akurat tentang hal-hal yang dapat meningkatkan mutu objek yang diamati. Dua, tindakan adalah gerakan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Dalam PTK, gerakan ini dikenal dengan siklus-siklus kegiatan untuk peserta didik. Kelas adalah tempat di mana terdapat sekelompok peserta didik yang dalam waktu bersamaan menerima pelajaran dari guru yang sama. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.